Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Yang baru ketemu channel ini, terima kasih sudah klik ya. Dan mohon bantuannya untuk subscribe channel remah-remah ini. Di video kali ini, aku mau membagikan pengalaman aku jalan-jalan ke Turki di November 2022 lalu. Udah lama ya November, tapi videonya baru diupload. Mohon maklum ya, karena memang semua serba sendiri, jadi agak keteteran. Alhamdulillah, setelah terlewati masa pandemi, kita bisa jalan-jalan jauh lagi. Udah lumayan kangen ya sama situasi bandara dengan segala macam pemeriksaannya dan antriannya yang panjang itu. Memasuki pemeriksaan imigrasi udah lumayan deg-degan nih, karena biasanya pemeriksaannya lebih ketat, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Penerbangan ke Turki kemarin itu lumayan malam, jadi aku kayak banyak jalan-jalan aja sih di bandara, sambil kangen-kangenan ya sama situasi bandara. Akhirnya udah masuk pesawat, udah duduk manis di kursi masing-masing, dan aku dapet kursi yang di samping jendela. Walaupun sebenarnya ini kan penerbangannya malam ya, lihat keluar jendela pun gelap gitu, nggak akan kelihatan apa-apa. Tapi nggak tahu, kayak seneng aja gitu kalau dapet di samping jendela. Kita pakai Turkish Airlines dan ini adalah perlengkapan yang didapat untuk yang duduk di kelas ekonomi. Ada selimut, headphone, dan pouch. Untuk isi pouchnya sendiri kita lihat ya. Dan ternyata isinya cukup lengkap, ada sikat gigi dan pastanya. Kemudian ini ada yang ijo-ijo apa nih? Oke, ini ada lip balm. Dan juga ada penutup mata dan kaos kaki. Seperti biasa, ada peragaan keadaan emergensi yang biasanya diperagakan oleh pramugara atau pramugari. Tapi di sini udah ada di layar tempat duduk masing-masing. Oke, udah persiapan mau take off dan perjalanan Jakarta Turki ditempuh kurang lebih selama 12 jam. Pemandangannya cakep ya, city view gitu. Tapi kalau udah agak atas dikit udah deh gelap ya, nggak kelihatan apa-apa juga. Kemudian gak lama setelah terbang kita dikasih menu selama penerbangan ini, yaitu untuk makan malam dan before landing. Gak lama makanannya datang, aku pesen kayak semacam rendang, tapi nggak ada nasi, jadi pakai mashed potato. Agak aneh sih. Nah, jadi guys, abis makan itu kan aku tidur ya. Udah berasa nih tidur lumayan lama gitu. Nah, pas bangun tidur, lihat keluar jendela masih kayak gini dong. Masih gelap dengan pemandangan lampu-lampu kota kayak pas take off tadi. Jadi kayak nggak gerak sama sekali. Padahal kalau kita lihat di peta, ini udah lumayan jauh sih kita terbang. Ternyata udah sisa 2 jam lagi nih kita terbang. Di Jakarta ini jam 7, di Istanbul jam 3. Artinya, waktunya kita dikasih sarapan. Sarapan setengah 4 pagi dengan kondisi masih gelap gulita, berasa sahur ya. Tapi ini pemandangannya lebih cakep lagi sih, lampunya tuh kayak lebih nyala gitu daripada yang pas take off tadi di Jakarta. Ketinggiannya udah makin rendah, udah makin jelas lampunya kelihatan, artinya kita udah mau landing. 2000 years later. Dan alhamdulillah akhirnya setelah 12 jam perjalanan kita sampai juga di Turki. Habis turun pesawat masih harus berjuang ya untuk melewati beberapa pemeriksaan di bandara Turki. Kita sampai Turki itu kurang lebih setengah 6 pagi dan itu ternyata belum subuh guys. Di sana itu subuhnya jam 6 pagi. Indonesia dan Turki itu memiliki perbedaan waktu 4 jam dan lebih cepat di Indonesia. Jadi kalau kita terbang ke Turki itu otomatis waktunya jadi mundur. Jadi pas pergi gelap, sampai ke Turki juga masih gelap. Kayak nggak ketemu matahari, badan aku mulai bingung nih. Kita ini udah capek banget sih karena banyak jalan di bandara dan alhamdulillah menemukan tempat isi ulang minum. Kita stok dulu air yang banyak. Hausai. Alhamdulillah akhirnya segala pemeriksaan selesai, bagasi lengkap. Ini kita udah dekat ke pintu keluar, tapi masih nunggu rombongan dulu yang masih pada ganti baju. Ini aku udah bolak-balik kayak setrikaan ya, saking udah gak sabar pengen keluar. Akhirnya keluar juga. Dan akhirnya kita naik bis, kayak seneng banget gitu gak sih ketemu bis. Karena kayak udah dari hari sebelumnya itu kan kita di bandara, di pesawat lama. Jadi begitu keluar tuh langsung kayak ya Allah, akhirnya aku ketemu matahari. Langsung norak banget sih sumpah. Dan ini pas banget lagi sunrise di jam 8 pagi. Wow. Dan lihat pemandangannya dong, Masya Allah, bagus banget.
Tolong harap maklum ya kalau aku norak, karena jujur ini pertama kalinya aku menginjakan kaki di Turki, dan Turki itu adalah salah satu negara impian yang pengen aku kunjungi. Setelah 1 jam perjalanan, kita berhenti dulu di rest area untuk sarapan dan rasanya kurang cocok di lidah aku. Bapak Ibu, di depan ada jembatan bernama Osman Gazi. Nah, katanya ini jembatan Osman Gazi, guys. Aku juga nggak begitu ngeh sih sama si tour leader ini ngomong apa aja, karena aku lebih fokus sama view-nya yang cakep banget, Masya Allah. Sampailah kita di tujuan pertama. Nggak usah heran lah ya kalau rombongan udah pasti tujuan pertamanya tanpa diminta pun kita langsung dibawa ke tempat oleh-oleh. Minyak zaitun 100% asli organik ini Bapak Ibu. Ini untuk minum. Setiap hari waktu bagi sebelum sarapan sama 40 menit atau 1 jam. Minumnya 1 sendok makan yang besar. Berbuat Luar biasa ya, udah fasih banget mereka itu bahasa Indonesianya. Kalau mau beli Turkish Delight juga di sini bisa tester dulu, jadi kita nggak akan bingung atau zonk sama rasanya. Dan perhentian selanjutnya adalah makan siang. Aku agak shock sama porsinya karena ayamnya lebih banyak daripada nasinya. Karena ini nggak ngambil sendiri gitu loh, udah diambilin dan tersedia di meja. Dan setelah selesai makan, kita melanjutkan perjalanan. Oh iya guys, by the way, tujuan kita di hari pertama itu adalah kota Bursa. Dan ini adalah sekelumit suasana kotanya. Sudah sampai di perhentian berikutnya, dan yang akan kita kunjungi adalah Grand Mosque atau Masjid Agung. Yuk kita masuk ke dalam masjidnya. Masjid Agung ini dibuka sejak tahun 1399. Tapi yang aku lihat, bangunan dari masjid ini tuh masih sangat kokoh dan kuat ya. Padahal umur dari masjid ini udah tua. Walaupun mungkin sebenarnya juga udah ada beberapa renovasi, tapi keren sih. Dan yang paling mencuri perhatian aku dari masjid ini adalah di dalamnya itu ada kolam kecil dan air mancur, bikin suasananya jadi tambah adem. Masih dari kota Bursa, kunjungan kita selanjutnya adalah masih masjid lagi tentunya, karena wisata aku ini merupakan wisata religi, jadi pasti kunjungannya dari satu masjid ke masjid lainnya gitu. Apalagi kota Bursa ini banyak peninggalan sejarah Islamnya. Dan kita ini sudah ada di pintu masuk Green Mosque atau Masjid Hijau. Kenapa namanya Green Mosque? Mungkin karena interiornya juga banyak mengandung unsur warna hijau. Dan masjid ini juga berdiri di sebuah bukit di kota Bursa yang dikenal dengan kawasan hijau. Selesai dari Masjid Hijau, aku jalan ke seberangnya karena di seberangnya itu adalah Green Tomb atau makam hijau. Ini merupakan makam dari Sultan Mehmed I. Beliau adalah Sultan Ottoman kelima. Seharusnya sih kita kalau ke kota Bursa itu udah sepaket sama ke pegunungan Uludag buat lihat salju. Tapi bulan November itu masih musim gugur, belum masuk musim dingin, jadi si saljunya belum turun, menyebabkan jadi kurang bagus gitu karena kurang ketutup salju. Walau katanya sih salju abadi, tapi tetap aja harus kayak agak atas gitu loh buat ketemu saljunya. Pada akhirnya kita cukup eksplor di dalam kota dan kita masuk ke salah satu toko oleh-oleh yang ada di sini. Jujur di sini lengkap banget sih oleh-olehnya, walaupun nggak sempet aku videoin semua, tapi saking lengkapnya malah jadi bingung sendiri mau beli apa. Besok-besok lagi deh, lagi pula ini masih hari pertama. Sudah selesai jalan-jalan kita di kota Bursa, kita kembali ke Istanbul. Sesampainya di Istanbul itu pas banget maghrib, jadi kita langsung mengunjungi Masjid Çamlıca Istanbul. Aduh mohon maaf ya kalau ada salah pengucapan. Masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar yang ada di Istanbul, Turki. Dan masjid ini dibangun pada tahun 2013, jadi masih tergolong masjid baru.
Perasaan aku begitu ngeliat masjid ini, Masya Allah, megah banget. Udah gitu masjidnya beneran segede itu. Dan pemandangan dari sini tuh bagus banget, karena dia memang letaknya ada di atas Bukit Çamlıca. Jadi Istanbul terlihat dari sini. Selesai dari masjid, kita menuju ke tempat makan malam. Kita sambil lihat suasana malam hari di kota Istanbul, yuk. Ih serius deh, rasanya tuh aku pengen turun dari bis gitu, jalan kaki, menikmati suasana kotanya. Ya walaupun dingin sih, tapi kayak seru aja gitu. Dan inilah makan malam kita di salah satu restoran kebab Turki. Ini sih bener-bener full day tour ya. Kita baru sampai Turki di hari pertama aja, aktivitas udah sampai malam. Jadi bener-bener udah capek banget nih badan, belum ketemu kasur dari kemarin. Akhirnya kita sampai hotel juga. Dan inilah hotel kita di Turki, dikasih extra bed dong. Padahal aku juga cuma berdua sama suami. It's okay lah, lumayan bisa buat naruh-naruh barang. Baiklah, sekian video hari pertama di Turki. Untuk hari kedua, kita sambung di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.